Kita, Kabupaten Pesisir Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Cici Emirawati dari SLPM Tarusan. Saya Joni Andra dari SMAN 3 Painan. Saya Hendra dari SMK Negeri 2 Painan. Selamat menyaksikan. Salam Bu. Apa kabarnya Pak? Kabar baik Bu. Dengar-dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching. Ya. Baiklah Pak, saya sebagai observer di sini nanti saya akan mengamati rubrik penilaian coaching ya Pak. Iya, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti saya juga mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Iya. Baiklah Pak, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh? Ya, silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu present ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Oh ya, baik. Jadi Bapak akan melakukan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Di sini karena saya ada kekurangan yang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Jadi ingin saya kembangkan yaitu untuk mendengarkan secara aktif Bu. Oh begitu. Kemudian lagi saya ingin juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya. Baik, berarti ingin mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Iya. Baiklah Pak, yang ketiga itu kira-kira indikator ketercapaian itu apa ya Pak? Di sini saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahannya. Dan coach itu saya harapkan bisa menemukan langkah apa saja dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Ya, berarti intinya Bapak ingin mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya, begitu ya? Iya Bu. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Pak Deni. Terima kasih Pak Hen sudah datang hari ini ya Pak Hen ya. Kita sebenarnya tidak lama-lama ya Pak Hen, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Di sini apa yang mau Pak Hen sampaikan kepada saya? Begini Pak Deni. Sebenarnya begini, saya ingin bercerita. Ada beberapa siswa saya yang bermasalah, di mana beberapa siswa saya yang tidak disiplin dengan waktu, di mana dia sering datang terlambat, dan bahkan ada yang sering tidak masuk sama sekali. Oh jadi Pak Hen membicarakan siswa Pak Hen yang tidak disiplin, disiplin waktu, datang terlambat, dan mungkin sering tidak datang sekolah ya Pak Hen. Ya, sekarang masalahnya seperti itu Pak Deni. Syaratnya seorang siswa itu kan harus disiplin dengan waktu Pak Deni. Oh jadi dengan adanya
siswa yang datang terlambat datang ke sekolah dan juga sering tidak datang sekolah, tentu berimbas ya Pak kepada siswa yang lainnya. Itu ya Pak. Iya Pak Joni. Oke Pak En, waktu kita tidak lama ya Pak En ya. Jadi karena telah pendek ini, sekarang Pak En apa yang mau didapat dari pembicaraan kita? Jadi Pak Joni, yang mau saya dapatkan bagaimana saya ingin menolong dan membantu mengatasi masalah siswa saya agar siswa saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bahkan tidak ada lagi siswa yang tidak hadir ke sekolah, karena siswa yang berhasil itu adalah siswa yang disiplin dengan waktu. Oh gitu ya. Kalau dari pengamatan saya, siswa disiplin itu menurut Anda bagaimana? Siswa yang disiplin itu adalah siswa yang datang tepat waktu, yang selalu hadir dalam pembelajaran, dan siswa yang pandai membagi waktunya. Nah, siswa kalian sebetulnya yang disiplin itu kalau kita beri nilai ya Pak, seandainya dikasih nilai terus misalnya disiplin. Nah, sekarang siswa kalian itu berada pada posisinya jika yang 1 sampai 1. Ini begini. Kalau permasalahan saya sini ada di angka 20, karena siswa saya itu dia jauh dari orang tuanya, karena dia tinggal di kos-kosan dan tidak ada yang membangunkan mereka, maka siswa-siswa saya itu ada yang terlambat dan bahkan ada yang tidak masuk sama sekali. Oh, jadi remnya yang 50 ya. Menurut Pak Hen, siswa kami itu pinginnya berapa sih nilainya, nilai kehadirannya ya, berapa? Kalau menurut saya pada saat kondisi sekarang ini di angka 80 aja sudah cukup. Apa kira-kira Pak Hen bisa membantu mereka mencapai atas itu? Saya sudah memanggil siswa tersebut dan mencoba menyerahkan tiga institusi kepadanya. Awalnya siswa tersebut terlihat mulai rajin ke sekolah, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Siswa kembali jauh datang ke sekolah ini. Oh jadi itu, jadi berulang kembali permasalahannya ya, walaupun Pak sudah melakukan tiga institusi. Nah, kira-kira udah berapa kali Pak segitiga restitusi anak-anak Pak? Baru 1 kali Pak ini. Nah, apakah dengan segitiga restitusi tersebut ada melibatkan orang tua atau guru lain seperti BK ya? Saya belum melihat orang tua dan guru lain dalam melakukan restitusi karena saya ingin melakukan hal tersebut ini. Jadi begitu. Nah, kira-kira ide bagus apa ya kayaknya paling tepat dilakukan untuk rencana lain agar anak-anak tersebut bisa ya hadir ke tempat ini. Saya rasa itu hal yang paling tepat dan mudah dilaksanakan ini. Kira-kira kapan Pak Hen akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya? Kalau bisa secepatnya begini, supaya siswa tersebut menyadari akan pentingnya disiplin di sekolah untuk masa depannya. Begitu ya Pak Hen. Berarti Pak Hen harus segera melakukannya ya. Nah, baik ya Pak Hen, ya mudah-mudahan apa yang Pak Hen rencanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Dan siswa tersebut menjadi lebih rajin di sekolah. Amin. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Saya sedikit lega dan dapat bercerita di tempat ini. Jadi Pak Hen rasanya sudah lega ya. Semoga permasalahan dari Pak Hen ini dapat teratasi dengan segera dan Pak Hen mulai rajin dan mencapai angka 80 tadi ya. Dan saya ingin mendengarkan kabar selanjutnya ya Pak Hen ya, tentang cerita ini. Ya mudah-mudahan Pak Doni. Amin. Terima kasih atas
Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Pak Den. Baik Pak Joni, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah cukup lancar Bu. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bapak Joni, boleh? Ya Bu, boleh Bu. Ya, baiklah. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coachingnya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gini ya Bu ya, tadi saat proses coaching berlangsung, saya sudah melakukan tahapan tirta ya Bu ya, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan saya juga menggali potensi yang ada pada posisi saya tersebut Bu, untuk dia ini bisa menemukan solusi mana yang paling bagus mengatasi permasalahan tersebut. Ya, baiklah. Jadi Pak Joni tadi sudah melakukan proses coachingnya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Pak Joni juga menggali coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya dapat mencari solusi dari permasalahannya. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bapak tadi dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Bapak sudah ada present, tapi ada sedikit yang kurang ya Pak ya, Bapak sedikit belum memperhatikan coachingnya. Itu kedepannya untuk lebih diperhatikan lagi ya Pak ya. Iya Bu, memang saya rasa tadi agak kurang fokus juga tadi dalam coaching tadi. Kemudian saya juga ingin mendalami dan lebih memahami alur ceritanya supaya tidak ada pertanyaan di sana. Tadi sudah apa ya Bu, rasanya sudah tapi rupanya ada juga rasanya kesalahan Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan dimudahkan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya, boleh? Untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Tentunya saya ingin mengembangkan potensi identifikasi, saya ingin menggali terus permasalahan. Begitu, jadi Bapak ingin lebih memfokuskan pada identifikasi gitu, Pak ya. Nah, baik Pak, Bapak terima kasih ya Pak ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.